Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Nuratia. Saya dari jurusan Teknik Informatika Universitas Pamulang semester 1. Di sini saya akan memaparkan materi tentang proposisi, kombinasi proposisi, dan gerbang digital. Jadi, selamat menyaksikan. Oke ya guys, jadi yang pertama itu ada proposisi. Nah, proposisi ini adalah pernyataan yang dapat diterima atau ditolak sebagai benar atau salah. Proposisi dapat menjadi pernyataan yang sederhana seperti rumah itu merah, atau pernyataan yang lebih kompleks seperti jika hari ini adalah hari Senin, maka sekolah akan dibuka. Nah, berikut ini adalah beberapa contoh proposisi. Ada 1 tambah 2 sama dengan 3, Presiden RI tahun 2005 adalah SBY, 6 adalah bilangan prima, dan warna bendera RI adalah biru dan merah. Nah, di antara keempat pernyataan ini pernyataan A dan B bernilai benar, sedangkan pernyataan C dan D ini bernilai salah. Tapi keempat pernyataan, sorry guys, gak pakai tripod. Nah, keempat pernyataan ini termasuk ke dalam proposisi karena diantaranya bernilai benar dan diantaranya bernilai salah. Nah, selanjutnya ada kombinasi proposisi. Nah, untuk kombinasi proposisi ini merupakan proposisi majemuk atau compound proposition. Dapat dibentuk dengan cara mengkombinasi satu atau lebih proposisi. Nah, operator yang digunakan untuk mengkombinasi proposisi ini disebut operator logika. Operator logika dasar yang digunakan dan and atau or dan tidak atau not. Dua operator pertama dinamakan operator biner nih, yang and sama or ini yang dan sama atau ini dinamakan operator biner karena operator tersebut mengoperasikan dua buah proposisi. Nah, sedangkan operator ketiga atau not ini nih atau tidak disebut operator uner karena ia hanya membutuhkan satu buah proposisi. Oke ya guys, untuk kombinasi proposisi segitu aja. Next kita ke gerbang digital. Nah, untuk gerbang digital ini ada 7 macam ya, 7 bentuk kayak gini. Yang pertama ada and, ada or, ada XOR, dan ada none atau not and, ada nor, dan ada XNOR serta ada not. Nah, yang pertama ini ada and. Nih, and. Dia simbolnya kayak gini, kayak es krim ya guys. Kayak es krim kayak gini. Nah, dan ini contoh inputannya itu, inputannya yang A nih, 0101, yang B 0011. Nah, untuk gerbang and ini, apabila inputan keduanya ini bernilai 0, maka outputnya sama dengan 0. Nah, dan apabila salah satu inputan bernilai 1 dan satunya lagi bernilai 0, maka outputnya juga bernilai 0. Jadi kalau salah satu ada yang bernilai 1, 1, 0, 1, 1 lagi 1, nilainya outputnya sama dengan 0. Nah, dan jika inputnya sama-sama 1, A1 dan B1, maka outputnya 1. Nah, untuk simbolnya kayak gini ya guys nih. Ini simbol dari gerbang digital and. Nah, selanjutnya ada or. Untuk or hampir mirip, cuma bagian bawahnya agak melengkung. Alhamdulillah, amin. Maaf ya guys. Nah, untuk bagian bawahnya ini ya guys, dia agak sedikit melengkung kayak gini, hampir sama-sama gerbang and. Nah, dan untuk inputannya, jika kedua inputan A dengan B inputannya 0, maka outputnya sama dengan 0. Nah, jika
salah satu inputnya bernilai 1 dan satu lagi bernilai 0, maka outputnya 1. Nah, sama yang ketiga juga. Yang satu bernilai 0, satu lagi bernilai 1, maka outputnya 1. Nah, dan jika inputnya sama-sama 1, maka outputnya juga 1. Next ya guys, ini ada XOR, gerbang XOR. Nah, untuk bentukannya kayak gini, mirip dengan gerbang OR, cuma bawahnya ditambah lagi garis kayak gini. Nah, dan untuk inputannya itu, nah apabila kedua inputannya itu bernilai 0, maka outputnya 0. Apabila inputannya bernilai 1 dan satu lagi 0, maka outputnya 1. Nah, satu lagi, dan apabila inputannya bernilai 0 dan satu lagi 1, sama kayak yang di atas guys, nilainya 1. Karena salah satunya bernilai 1 atau 0, jadi nggak sama. Nah, jika inputannya 1, satu lagi 1, nih sama-sama 1 inputannya, maka outputnya 0. Jadi untuk gerbang XOR ini, kalau inputannya sama, outputnya pasti 0. Nah, contohnya inputannya 0 dengan 0, outputnya 0. Inputannya 1 dengan 1, outputnya 0. Nah, untuk gerbang NAND ini hampir sama dengan gerbang AND ya. NAND ini not N. Nah, inputannya itu apabila inputannya keduanya 0, maka outputnya 1. Apabila inputannya salah satu 0 dan satu lagi 1, maka outputnya juga 1. Nah, dan apabila inputannya keduanya itu bernilai 1, maka outputnya 0. Nah, jadi kalau untuk gerbang NAND ini, apabila inputan keduanya sama, nih, maka outputnya itu kebalikan dari si inputannya. Kayak gini. Nah, next ya. Ada gerbang NOR. Nih, jadi inputannya itu apabila kedua inputannya ini bernilai 0, maka outputnya 1. Apabila kedua inputannya ini tidak sama, ya yang satu bernilai 0, satu lagi bernilai 1, maka outputnya juga 0. Nah, dan satu lagi apabila kedua inputnya bernilai 1, maka outputnya 0. Jadi untuk gerbang NOR ini hampir sama kayak NAND. Cuma kalau inputan keduanya berbeda, dia nilainya 0, bukan 1. Jadi kebalikannya kalau inputannya berbeda. Tapi kalau inputannya sama, dia sama-sama hasilnya. Enggak, kalau inputannya sama, dia kebalikannya juga ya. Nah, yang ada lagi XNOR ini gerbangnya kayak gini ya, gambar gerbangnya kayak gini. Untuk inputannya ini, apabila kedua inputannya ini 0, outputnya 1. Dan apabila inputannya 1 dan satu lagi 0, nilainya 0. Jadi apabila kedua inputannya ini tidak sama, nilai outputnya pasti 0. Nah, dan apabila kedua inputannya ini bernilai 1, maka outputnya juga 1. Kesimpulannya itu, jadi si outputnya ini kebalikan dari nilai inputnya. Kalau nilai inputnya itu sama keduanya. Nah, yang terakhir ada gerbang NAT. Nah, untuk nilai inputnya, dia bertolak belakang. Apabila inputnya 0, maka outputnya 1. Dan apabila inputannya 1, maka outputnya 0. Itu guys, jadi segini aja pembahasan materi dari saya, Siti Nuratia. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye guys.